90,2 Serambi FM Syederalun. Seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa akan hadir tausiah Ramadan edisi hari ini Jumat 23 Ramadan 1444 Hijriah atau 14 April 2023. Untuk hari ini temanya adalah Ramadan, momentum pembentukan keluarga sakinah. Dan untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir seorang narasumber, yaitu Hajah Rosmiyati SAG MSOS selaku Ketua Pokjaluh Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah masih sehat, segar dan bugar ya, mendekati hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Iya, kalau puasanya di hari ke-23 ini seperti apa, lancar? Alhamdulillah lancar sekali. Oke, baik. Kalau begitu untuk Anda Syederalun menyimak talk show tausiah Ramadan ini selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai Ramadan, momentum pembentukan keluarga sakinah. Kalau begitu kita langsung ya ke Ibu Ustadz Rosmiyati untuk memaparkan materinya mengenai Ramadan, momentum pembentukan keluarga sakinah. Silahkan Ustazah. Baik, terima kasih Ska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Seyogianya ya, puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, rahmat, sehat ya, dan kesempatan, sehingga kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah yang begitu agung, ibadah yang begitu sangat didamba-damba oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, tentunya dengan ibadah bulan suci Ramadan. Kemudian juga salawat beruntaikan salam, tidak lupa-lupanya kita sajikan ke pangkuan junjungan Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin agak sedikit sedih ya Iska ya, hanya menghitung hari lagi saja kita sudah Ramadan akan meninggalkan kita. Sudah hampir ini sudah hari yang ke-23 ya, hari ini. Mungkin bagi orang-orang yang begitu mendambakan kehadiran bulan suci Ramadan, begitu memanfaatkan waktu-waktu yang begitu banyak, peluang amal ibadah dengan berlipat gandanya pahala yang dijanjikan oleh Allah, maka ini tidak disia-siakan lagi di hari-hari terakhir. Nah, kembali ke tema kita tadi, yaitu Ramadan merupakan momentum ya, momentum untuk pembentukan keluarga sakinah. Kita mencoba melihat dulu bagaimana makna dari yang disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu ya. Secara bahasa mungkin kita sangat familiar bahwa keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah sebuah keluarga yang di dalamnya penuh rasa kasih sayang, rasa cinta kasih, sehingga akan menimbulkan sebuah keluarga yang harmonis di dalam kehidupannya. Nah, itu tentunya makna secara umum dari keluarga sakinah. Nah, mengapa di bulan suci Ramadan ini bahkan menjadi sebuah momentum untuk bisa membentuk keluarga yang sakinah tadi? Kita melihat kriteria ataupun syarat-syarat sebagai keluarga yang sakinah itu di dalamnya tentunya ada keluarga yang dibangun itu berlandaskan iman dan takwa. Nah, itu yang paling utama, modal utama membentuk keluarga sakinah itu adalah dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, kemudian di dalamnya itu juga dilandasi dengan rasa kasih sayang, rasa kepedulian, kemudian juga rasa saling sayang menyayangi, kemudian juga ada rasa saling berbagi di dalamnya, kemudian juga ada rasa saling menerima. Nah, bukankah keluarga itu adalah perpaduan dari dua individu
yang berlainan, tentunya berlainan pola pikir, berlainan latar belakang, itu menyatukan dua individu yang berlainan pola pikir ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, sehingga ketika terbentuk sebuah keluarga itu, maka untuk bisa menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka di dalamnya butuh saling rasa percaya mempercayai, rasa sayang menyayangi. Kemudian juga jika ada kesalahan yang timbul di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, tentunya ada rasa saling pengertian, saling maaf memaafkan. Nah, yang modal utama tadi adalah keimanan dan ketakwaan. Nah, kenapa di bulan Ramadan ini menjadi suatu saat yang memang betul-betul menjadi momentum untuk membentuk keluarga yang sakinah tadi. Nah, bukankah Ramadan itu sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, untuk menjadikan seseorang itu agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, puasa ini diperintahkan kepada kita sebagaimana telah diperintahkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, kata Allah, untuk apa? Agar kamu bertakwa. Nah, jadi ini nyatu dia, sinkron ya. Jadi la'allakum tattaqun ini agar kamu bertakwa, maka ketika ketakwaan itu tercipta, maka di sana juga akan menjadi fondasi utama sebuah keluarga. Nah, itu yang pertama, SK. Kemudian yang selanjutnya juga keluarga ini dalam bulan Ramadan ini adalah saat-saatnya untuk menjadikan keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Kenapa? Di sanalah di bulan suci Ramadan ini inilah yang memang senantiasa ada kegiatan-kegiatan yang teratur, kegiatan-kegiatan yang senantiasa dilaksanakan bersama keluarga. Nah, misalnya yang paling utama berbuka puasa bersama. Kalau di hari lain mungkin makan bersama, itu kadang-kadang jarang. Masing-masing pada sibuk ya, yang di kantor, kemudian atau yang di sekolah, atau yang lain-lain sebagainya. Tapi di bulan suci Ramadan ini, maka saat-saat berbuka puasa bersama itu adalah saat yang memang bisa menjadi tonggak dasar dari pembentukan keluarga sakinah tadi. Kemudian satu lagi, pada saat sahur ya, pada saat sahur itu juga yang paling utama, kebersamaan yang tercipta di dalam keluarga itu, sahur bersama, berbuka puasa bersama, kemudian juga mungkin melaksanakan ibadah-ibadah sunat lainnya, taraweh, bahkan di hari-hari terakhir, di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, sedang giat-giatnya dilaksanakan qiyamul lail di 10 terakhir ya, di malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Nah, itu kan juga melibatkan keluarga dan seluruh anggotanya. Nah, ini kan semakin mempererat rasa kekeluargaan di dalam sebuah kehidupan. Nah, ini sehingga momentum Ramadan ini menjadi tonggak dasar terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah apabila semua individu yang ada di dalam keluarga itu melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa mempersatukan keluarga itu menjadi keluarga yang utuh dengan disiplin waktu dalam melaksanakan hal-hal yang memang sudah kita jelaskan tadi, sahur bersama, sholat sunat bersama, kemudian pastinya berbuka puasa bersama. Nggak akan ada yang lupa untuk buka puasa ya, tapi kebersamaan ini yang kadang-kadang sering tidak bisa terwujud. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa dikatakan Ramadan ini menjadi momentum peningkatan sebuah keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu, Iska. Oke, baik ya. Dan tadi sudah seperti disebutkan oleh Ustazah Rosmi, itu memang saat-saat bulan puasa seperti ini memang ketika berbuka ataupun sahur itu pasti dilakukannya bersama-sama ya. Karena ketika buka puasa itu memang harus tepat waktu kita berbuka puasanya. Sahur juga. Sahur juga. Jadi memang
pastinya lebih banyak menghabiskan waktu itu bersama dengan keluarga ya. Jadi kalau misalnya untuk yang belum berkeluarga nih Ustazah ya. Nah, baiknya kita itu mencari calon pendamping itu yang agamanya sudah bagus, atau mungkin kalau di luar sana juga ada istilah orang-orang seperti ya penting nikah dulu daripada maksiat. Kalau masalah agama nanti bareng-bareng kita perbaiki. Nah, itu seperti apa Ustazah? Baik, Islam itu menjelaskan ketika bagaimana jika seseorang ingin berumah tangga ya, itu ada hadis Rasulullah yang menjelaskan jika kamu memilih pendamping hidupmu itu pilihlah karena 4 macam ini. Yang pertama karena keturunannya ya, linasabiha karena nasabnya, kemudian karena hartanya ya, liha karena memang dia orang berharta, kemudian juga yang ketiga memilih jodoh itu juga melihat karena kecantikannya ya, ketampanannya. Tapi jika kamu ingin berbahagia, pilihlah karena lidiniha, karena agamanya. Nah, alangkah lebih sempurnanya hidup ya jika keempat unsur tadi ada di dalam seseorang yang menjadi pasangan hidup kita. Nah, tapi jika kamu ingin berbahagia, maka pilihlah karena agamanya. Karena agama tadi, landasan agama tadi itu kan keimanan dan ketakwaan. Nah, jika memilih pasangan karena memang berlandaskan agama, karena ketakwaannya, keimanannya, maka insya Allah semuanya akan menjadi sempurna. Nah, kita seseorang berumah tangga karena berlandaskan iman dan takwa tadi, maka dia akan qanaah, akan menerima apa adanya ketentuan yang telah diberikan oleh Allah. Tidak akan menuntut yang lebih-lebih ya kan. Jadi kalau karena agamanya maka dia akan menerima apapun ketentuan dari Allah. Jadi kalau ingin berbahagia tidak mesti harus memilih yang 3 tadi, tapi pilihlah dulu yang karena agamanya memang baik, pasangan hidup itu. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya tadi saya ini adalah salah satu pertanyaan yang paling suka saya tanyakan selama tausiah Ramadan ya Ustazah ya. Karena ketika bulan puasa seperti sekarang ini kan manusia itu rata-rata memang berubah. Mungkin faktornya salah satunya adalah karena setan itu dibelenggu gitu ya. Jadi semuanya rajin beribadah, terus juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga juga di bulan puasa seperti sekarang ini. Tapi nanti ketika kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, jejak-jejak yang tadi itu hilang begitu aja gitu. Mungkin kiat-kiat dari Ustazah nih untuk mempertahankan hubungan keluarga yang harmonis ketika Ramadan tadi itu bisa berlanjut setelah bulan Ramadan usai. Iya, sebenarnya sebaiknya seperti itu, ya kan? Jadi Ramadan ini kenapa orang lebih banyak melaksanakan ibadah-ibadah? Sebenarnya itu memang seharusnya nggak mesti di bulan suci Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana istilahnya kita meramadankan bulan-bulan itu sepanjang tahun, ya, meramadankan itu setiap bulan itu sepanjang tahun itu seperti suasana bulan Ramadan kalau bisa. Nah, itu yang seyogianya ya. Tapi kadangkala enggak tidak bisa seperti itu. Nah, jadi ada hal yang mungkin mengapa di bulan suci Ramadan semangat untuk beribadah itu lebih kuat ya. Karena memang Allah menjanjikan di siapa yang beribadah ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis Rasulullah. Barang siapa yang ketika di bulan suci Ramadan itu melaksanakan ibadah dengan iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini kan semangat ya, semangat bagi setiap muslim dan muslimat itu untuk lebih memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya berlipat ganda. Kemudian juga banyak janji-janji Allah yang memang Allah janjikan di bulan suci Ramadan itu. Salah satunya di dalam hadis qudsi disebutkan bahasanya kata Allah,
puasa itu untukku, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas, akan memberikan imbalannya. Jadi imbalan bagi amal ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak bisa kita gambarkan, karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Itu yang mungkin juga sangat memicu kaum muslimin untuk berlomba-lomba melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Samping pahala, berbagai amal kebajikan, mau itu sholat, sedekah dan lain-lainnya, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mungkin yang sangat memicu setiap muslim. Tapi mengapa di bulan-bulan yang lain itu kadang-kadang semangat menjadi kendur, sehingga ada istilah itu di bulan suci Ramadan setan dibelenggu. Sebenarnya bukan setan benarnya itu yang diikat di rantai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nafsu dari pribadi seorang muslim dan muslimat itu yang terbelenggu dengan ibadah, dengan melaksanakan puasa tadi. Kita dengan berpuasa tentunya kan puasa ini bisa menekan hawa nafsu, menghilangkan hawa nafsu, kemudian juga mengendurkan rasa amarah, memperbanyak kesabaran. Itu yang menjadi semacam istilah bahwa setan itu terbelenggu. Bukan setan benarnya dirantai oleh Allah, enggak, tetapi karena memang nafsu kita yang semakin menjadi kendur, rasa kesabaran yang kita tingkatkan. Sebenarnya menahan hawa nafsu, meningkatkan kesabaran, memperbanyak amal ibadah itu enggak hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga dianjurkan setiap hari sepanjang tahun. Begitu, Iska. Oke, baik. Nah, untuk amalan-amalan ibadah sendiri di dalam keluarga ini, apa yang mungkin yang bisa dilakukan bersama untuk memperkuat hubungan antara keluarga juga? Mungkin kalau di bulan puasa itu selain masak untuk keluarga, mungkin ada ibadah-ibadah lainnya, Ustazah, yang bisa dilakukan? Benar, Rizka. Jadi banyak ibadah-ibadah, contohnya ibadah sosial, barangkali yang bisa kita laksanakan dengan bersama keluarga. Misalnya salah satunya sekarang ini kan biasanya anak-anak muda nih ya buka puasa bareng ya, buka puasa bareng. Jangan hanya buka puasa bareng itu dengan lingkungan yang orang-orang berpunya, tapi kita bisa juga melakukan berbuka bareng bersama katakanlah anak yatim, fakir miskin. Kita ajak dengan bersama keluarga. Itu salah satu. Di samping juga ibadah-ibadah muda lainnya ya, ibadah muda lainnya, misalnya kita sholat jamaah bersama, tarawih bersama, qiyamul lail bersama, kemudian juga melaksanakan ibadah sosial tadi, berkunjung ke panti-panti sosial bersama-sama, mengajak keluarga. Itu juga menjadi satu momentum yang luar biasa sebenarnya, sehingga kita bisa mengajarkan putra-putri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita lebih peduli dengan orang-orang yang ada di luar sana, terutama orang-orang yang tidak punya. Bukankah ini juga salah satu yang digalakkan di bulan suci Ramadan dengan memberikan sedekah kepada mengajarkan kita untuk empati ya. Puasa ini kan mengajarkan kita empati dengan orang yang tidak punya, yang mungkin ada orang yang sehari kenyang sehari lapar. Ini kan puasa ini mengajarkan seperti itu. Kita dengan melaksanakan puasa menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari bisa menjadikan kita paham bagaimana orang lain itu lapar dan dahaga di bulan suci Ramadan, sehingga kita semakin meningkatkan rasa kepedulian kepada orang-orang yang di luar sana sering merasakan lapar dan dahaga. Begitu, Iska. Oke, baik. Dan untuk Anda saudara yang masih menyimak Tausiah Ramadan, masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita. Dan kita masih akan membahas mengenai Ramadan, momentum pembentukan keluarga sakinah. Nah, mungkin pertanyaan saya selanjutnya, Ustazah, adalah
keberkahan bulan Ramadan ya, karena kalau misalnya hubungan keluarga itu kan tidak selalu harmonis pastinya ya, tetapi karena keberkahan bulan Ramadan entah kenapa egonya manusia itu bisa sedikit diredakan gitu ya. Jadi ketika bulan puasa seperti sekarang ini yang tadinya kurang harmonis lebih menunjukkan kehangatan di tengah-tengah keluarga gitu. Mungkin Ustazah bisa berbagi sedikit mengenai keberkahan bulan Ramadan ini untuk keharmonisan keluarga begitu. Betul. Jadi jadi Ramadan ini, puasa Ramadan ini mengajarkan kita yang pertama tentunya memanfaatkan sebaik mungkin ya. Ini kan suasana bulan, tidak ada di bulan yang lain ya, tidak ada di bulan yang lain. Kita memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan amal ibadah yang apapun itu, yang perbuatan baik itu menjadi ladang bagi amal ibadah kita, menjadi ladang bagi kita untuk bisa menuai keberkahan, menuai pahala, sehingga menjadi modal kita untuk di kehidupan di yaumil mahsyar kelak. Nah, bukankah di bulan suci Ramadan ini juga mengajarkan kita diperintahkan di bulan suci Ramadan ini kita agar sempurna ibadah Ramadan kita ini itu dengan tidak boleh berkata dusta, ya kan? Tidak boleh berbohong, kemudian tidak boleh juga mengadu domba. Itu akan akan meningkatkan nilai ibadah Ramadan kita. Bahkan ada dijelaskan oleh para ulama bahwa orang yang berpuasa ini ada pembagiannya. Yang pertama itu puasanya orang yang biasa-biasa saja. Puasanya, kemudian yang kedua puasanya orang yang khawas, kemudian yang ketiga ada tingkatan yang ketiga puasanya orang yang khawasul khawas, puasanya orang yang biasa-biasa saja, yang secara umum itu adalah hanya menahan lapar dan dahaga saja dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu dikatakan puasanya orang-orang yang biasa-biasa saja. Nah, bagaimana puasa yang kita idam-idamkan, yaitu puasanya orang-orang yang khawas, artinya tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bisa menahan emosi, menahan marah, meningkatkan kesabaran, dan puasa dan hal-hal lain yang memang bisa lebih menjadikan orang tersebut kualitas imannya lebih meningkat. Nah, kemudian apalagi yang khawasul khawas. Ini kalau khawasul khawas ini adalah orang-orang yang memang seperti ini puasanya para anbiya, ya, para ulama-ulama dan para anbiya. Nah, jadi kembali seperti Iska katakan tadi, bagaimana agar puasa ini betul-betul meningkatkan kita menjadi orang-orang yang hamba-hamba yang utama, ya, hamba-hamba yang utama tidak hanya di bulan Ramadan itu saja, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Itulah dengan kembali kita introspeksi diri, memperbanyak kesabaran. Kemudian yang paling penting adalah kita lebih peka, lebih sayang dengan kondisi orang-orang yang ada di luar sana, yang memang sehari-harinya mungkin sehari makan, sehari tidak. Seperti itu, Ustaz. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana ini kalau misalnya keluarganya itu mungkin kepala keluarganya yang harus bertugas demi pekerjaan, jadinya ujung-ujungnya LDR, ya. LDR, ya. Jadi gimana jauh, ya? Supaya di bulan puasa seperti sekarang ini momentum pembentukan keluarga sakinahnya pun bisa dapat ini Ustazah. Mungkin yang ketemunya nanti cuma pas lebaran doang gitu ya. Selama bulan suci Ramadan itu sama sekali nggak pernah ketemu gitu. Betul, bahkan banyak kita melihat di masyarakat ya, kadang jauh-jauh ke negeri orang ya, mencari nafkah. Bukankah ini juga salah satu perjuangan mencari nafkah ini untuk meningkatkan mutu keluarga tadi ya, meningkatkan keluarga yang sakinah tadi. Jadi kita kembali ke dasar itu saja, kembali ke penyadaran bahwa dengan jauhnya mungkin kepala keluarga, suami, ataupun dengan jauhnya mungkin salah satu anggota keluarga, bukan karena hal-hal yang biasa-biasa saja, tetapi jauh itu adalah demi untuk kebutuhan keluarga juga. Jadi kita kembalikan ke sana, ke tujuan utama dari adanya berada di kejauhan itu. Nah, ketika itu ada dalam
penyadaran setiap anggota keluarga, memahami setiap anggota keluarga itu paham bahwa kenapa jauh orang tuanya atau mengapa jauh anggota keluarganya, karena memang keinginan untuk membentuk keluarga sakinah tadi itu salah satu itu kan mencukupkan kebutuhan keluarga, mencukupkan apa yang memang salah satu pondasi itu bisa terpenuhi dengan karena dia pergi jauh tadi. Nah, jadi ini ya makanya di awal tadi salah satu kunci membentuk keluarga sakinah tadi adalah iman dan takwa tadi. Gitu, Siska. Maaf ini. Iya, jadi kalau misalnya pun harus LDR tetapi menafkahi keluarga tetap nomor satu, meskipun nggak bisa beribadah bersama, insya Allah nanti pahalanya juga sama seperti keluarga-keluarga yang menghabiskan bulan puasa bersama. Betul, ya. Oke, baik, terakhir ini Ustazah, karena waktu kita juga sudah hampir habis, kesimpulan untuk tema kita kali ini mengenai Ramadan, momentum pembentukan keluarga sakinah, atau mungkin ada yang ingin disampaikan ke Syedaralun di rumah. Baik, Syedaralun yang dirahmati Allah, mari kita memanfaatkan bulan suci Ramadan yang barangkali tinggal menghitung hari lagi dengan kembali kita memperbanyak amal ibadah tentunya yang memang di bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian yang terutama ini di tengah-tengah keluarga, barangkali momen-momen hal yang memang bisa menjadi semakin meningkatkan mutu keluarga menjadi rumah tangga yang sakinah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di bulan suci Ramadan ini semakin kita tingkatkan, semakin banyak katakanlah komunikasi yang baik, ya, walaupun mungkin berjarak tempatnya, yang itu tidak memungkinkan untuk sering bersama, tetapi dengan membangun komunikasi yang lebih intens, yang lebih baik bersama keluarga, itu akan menjadi salah satu menjadi ikatan bahwa keluarga itu betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah, walaupun mungkin berjarak. Apalagi kalau memang kita bisa saling berdekatan selalu, kedekatan itu menjadi nilai manfaat yang tiada taranya. Oleh karenanya mari kita manfaatkan kebersamaan kita, suasana-suasana yang memang sudah Allah berikan kemudahan kepada kita di tengah keluarga kita dengan sebaik-baiknya, tanpa hal-hal yang memang bisa merusak suasana itu. Sehingga apa yang tadi kita bahas, bahwa Ramadan ini menjadi momentum yang benar-benar penting untuk meningkatkan keluarga yang sakinah, itu bisa terwujud. Bukan orang lain yang akan mewujudkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, tetapi kitalah orangnya yang akan menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya pikir seperti itu, Iska. Oke, baik, terima kasih untuk Ustazah Hajah Rosmiyati SAG MSOS selaku Ketua Pokjaluh Kota Banda Aceh yang sudah memaparkan tausiah Ramadan kali ini dengan tema Ramadan Momentum Pembentukan Keluarga Sakinah. Terima kasih banyak Ustazah, dan terima kasih banyak juga untuk Anda Syedaralun yang sudah menyimak tausiah Ramadan di hari Jumat 23 Ramadan 1444 Hijriah. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena saya masih akan kembali di Serambi Petang, tetap di 90,2 Serambi FM Laguna Tritana.